Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Tantioko, dosen pengampu algoritma dan pemrograman untuk teknik informatika di ITTP. Pertama-tama, jadi ini merupakan perkuliahan di minggu pertama, di mana perkuliahan ini masih membahas tentang kontrak perkuliahan dan dasar-dasar dari pembuatan algoritma seperti itu. Nah, seperti janji saya yang kemarin, jadi untuk setiap pertemuan saya akan membuat video pembelajaran. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak masuk bisa mengakses video materi dari saya. Oke, di awal-awal kita akan sebenarnya akan masuk ke kontrak perkuliahan ya. Nah, ini dosen pengampu untuk algoritma dan pemrograman ada 3 dosen, yaitu saya sendiri Henry Tantioko, kemudian ada Bu Yohani Setiarafika, itu merupakan koordinator mata kuliah untuk algoritma dan pemrograman. Yang ketiga ada Pak Sudianto. Nah, email saya di henry@ittelkompwc.ac.id. Nah, saya mengambil atau mengampu untuk 2 kelas di algoritma dan pemrograman, yaitu di jam 6.30 sampai 9.30 untuk kelas A dan 9.30 sampai 12.30 di kelas B. Nah, algoritma dan pemrograman ini dipecah atau ada dua kelas ya, dipisah menjadi teori dan praktikum. Teori bebannya itu ada 3 SKS dan praktikum itu bebannya ada 1 SKS. Nah, dan teori dan praktikum ini indeks penilaian itu berbeda juga ya. Jadi kalau misalnya di teori kalian dapat A, tapi di praktikum itu dapatnya B, itu bisa jadi, atau bahkan malah praktikumnya dapat E karena tidak mengikuti praktikum, dan indeksnya itu dipisah, nggak digabung gitu. Walaupun nama mata kuliahnya sama, tapi untuk teori dan praktikum tuh indeks penilaiannya itu diubah, dibedakan kayak gitu. Nah, untuk Alpro ini menggunakan bahasa C++ ya. Nanti di praktikumnya kalian akan menggunakan bahasa pemrograman C++, tapi untuk teori ya menggunakan pseudocode kayak gitu. Jadi merupakan bahasa membuat algoritma dengan secara umum kayak gitu. Nah, kita ke introduction dulu. Jadi mata kuliah Alpro itu menyajikan tentang konsep dan penerapan algoritma sebagai dasar pembuatan dari suatu program. Mata kuliah ini bertujuan memberi dasar pemikiran yang logis untuk menyelesaikan permasalahan yang sistematik dan mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Nah, di mata kuliah Alpro ini kalian mahasiswa baru dituntut untuk bisa mempelajari dasar dari pembuatan algoritma dan pemrograman, sehingga untuk next selanjutnya atau next semester itu kalian bisa memahami benar dasar atau konsep dari pembuatan algoritma. Jadi agar kalian tidak istilahnya kepontal-pontal atau membuat algoritma itu secara benar seperti itu. Contoh, kalau misalnya algoritma sebenarnya apa sih? Sering kita bahas karena di sini mata kuliah algoritma dan pemrograman. Algoritma itu kayak suatu proses untuk memecahkan masalah gitu. Jadi kita berangkat dari masalah yang ada, kemudian kita buatkan algoritmanya itu seperti apa. Contoh kasus simpelnya itu, misalnya gimana sih? Misal saya itu ngekos di Kebon Dalam ya. Kemudian saya berangkat kerja itu ke kampus ke sini, ke ITTP. Nah, dari Kebon Dalam ke ITTP itu kan ada yang namanya proses ya. Proses itu merupakan jalan dari kosan menuju ke kampus. Di mana perjalanan itu merupakan proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Gimana caranya biar saya bisa
berangkat kerja ke kampus kayak gitu. Tentunya inputnya apa sih? Input kalau dari proses kayak gitu, ya mungkin inputnya saya bisa membuatkan variabel gitu berupa motor gitu, variabelnya motor, kemudian outputnya itu ya udah bisa sampai kampus di ITTP ini. Nah, untuk prosesnya itu bisa lewat jalan dari mana saja ya tentunya. Kita bisa masuknya lewat lewat pintu yang di depan atau pintu yang di belakang, atau prosesnya itu kalian mau lewat dulu Batu Raden kayak itu. Jadi muter-muter kayak gitu sebenarnya boleh, nggak apa-apa, yang penting outputnya atau hasil akhirnya itu menuju ke kampus ITTP kayak gitu. Nah, kalian dituntut untuk menyelesaikan permasalahan, prosesnya itu mau lewat mana aja terserah, karena kita di dasar ini masih berbicara tentang penyelesaian masalah aja, belum masalah komputasinya. Jadi bebas kalian mau menuju ke jalur mana aja, yang penting hasilnya udah sesuai gitu. Nah, itu deskripsi singkat mata kuliah ini. Nah, total pertemuannya sebenarnya bertemu dengan saya itu ada 14 kali. 7 kali sebelum evaluasi tengah semester. Nah, setelah 7 kali nanti akan ada yang namanya evaluasi tengah semester. Biasanya evaluasi tengah semester itu ya 1 minggu 2 mingguan lah ya gitu. Nah, 1 minggu atau 1 minggu setengah ya itu dievaluasi nilai-nilai selama 7 kali pertemuan itu, apakah sudah memenuhi yang namanya bobot CPMK gitu atau belum. Nah, kalau belum nanti bisa diadakan remedial kayak gitu. Nah, kita belum membahas RPS ya, atau rencana pembelajaran selama 1 semester ini. Nah, nanti akan kita buka untuk RPS-nya mata kuliah Alpro ini. Nah, nanti setelah evaluasi tengah semester ada 7 kali pertemuan lagi gitu. Setelah evaluasi tengah semester. Nah, setelah itu didapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhirnya itu kan merupakan gabungan dari beberapa nilai setiap pertemuan. Ya mungkin gak setiap pertemuan sih. Di situ ada bobot yang namanya CPMK. Nah, nilainya dari situ. Nah, untuk biasanya di akhir-akhir pertemuan itu ada yang namanya tugas besar. Tugas besar dilakukan kelompok di mana setiap kelompok itu mungkin, tapi belum tahu ya, belum pasti, setiap kelompok itu beranggotakan 2 sampai 3 orang saja gitu. Tentunya hasil output akhirnya itu merupakan program kayak gitu. Nah, ini bobotnya paling gede sih kalau misalnya di tugas besar itu kayak gitu. Nah, di Alpro ada teori dan praktikum. Di teori bobotnya 3 SKS, dimulainya itu di minggu pertama. Nah, untuk yang praktikum tuh dimulai minggu ketiga. Jadi minggu ini belum ada praktikum kayak itu, dan minggu depan juga belum ada praktikum. Nah, penyampaian materi untuk teori itu oleh dosen pengampu, tapi kalau di praktikum diisi oleh asisten praktikum. Jadi full praktikum itu dihandle sama asisten praktikum. Tetapi kalau misalnya si dosen pengen masuk untuk memastikan apakah praktikum berjalan dengan semestinya, itu bisa jadi dosen masuk, tapi bukan kewajiban dosen masuk di praktikum gitu. Jadi kalau misalnya mau ngecek aja gitu. Nah, ini nilai bobot rentang nilai. Jadi nilai ini memang range-nya itu kan dari 0 sampai 100. Nah, 0 sampai 100 ini itu nanti akan dikonversi di nilai abjad aja ya, A sampai E gitu. Bobot nilai A
itu rentangnya 80 sampai 100. Kalau nilai akhir kalian itu ada di 80,01, berarti tetap masuknya ke nilai huruf A kayak gitu. Ya ini yang saya tekankan, kalau misalnya nilainya itu 80,01 terus ada mahasiswa yang nilainya itu 99 misalnya kayak gitu, itu nanti di istilahnya tuh kayak rapot. Di rapotnya itu yang dicetak tuh cuma nilai hurufnya aja A gitu. Jadi kalau misalnya sudah dapat nilai A, ya udah kalian nggak usah protes gitu, nggak usah protes karena ya udah 99 dan 80,1 itu sama bobotnya itu hurufnya A kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya ya, kalau ternyata nilainya itu 79,80 atau 79,70, kan untuk menu itu masih AB ya, masih hurufnya itu AB. Nah, indeksnya AB biasanya saya kasih up kayak gitu kan ya. Gimana caranya biar bisa nilainya itu A? Karena kan untuk menuju ke A-nya itu kan tinggal sedikit saja gitu loh. Jadi kayak kasihan aja gitu kalau misalnya tetap di B, di AB padahal tinggal sedikit banget untuk dapat A gitu. Nah, syarat untuk lulus mata kuliah Alpro itu minimal D, dimana D itu batas minimal nilainya itu 40 kayak gitu. Nah, nanti untuk setiap CPMK itu sebenarnya dosen itu punya bisa melakukan remedial, bisa dilakukan remedi kalau nilainya itu kurang dari 50 untuk setiap bobot CPMK-nya atau capaian mata kuliahnya gitu. Jadi kalau misalnya CPMK-nya ternyata dapatnya masih di bawah 40, terus bisa dilakukan remedi gitu untuk bisa nilainya itu lebih dari 40 kayak gitu. 50 sorry. Kalau per sub CPMK itu 50. Tapi kalau misalnya ternyata udah diremedi tapi nggak bisa ya udah, harus puas dengan nilainya tersebut kayak gitu. Nah, ini yang nggak kalah penting, ada aturan perkuliahan ya. Aturan perkuliahan ini total kehadiran 75% atau absen maksimal itu 3 kali. Jadi usahakan kalian kan 14 kali pertemuan nih. 14 kali pertemuan, dijatah absen itu 3 kali. Karena kalau misalnya lebih dari 3 kali ya percuma kalian ngerjain tugas tapi nggak pernah datang kayak gitu kan. Jadi dosen itu pengennya dihargai dengan kehadiran kalian kayak gitu. Jadi semakin lengkap kayak gitu, jadi dosen kayak semangat untuk menyampaikan materi dan harapannya bisa dicerna oleh mahasiswa dengan baik gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari saya kalau misalnya total kehadiran itu tidak memenuhi atau absennya lebih dari 3 kali, mungkin saya tidak akan mengeluarkan nilainya. Nilainya saya tahan dulu, saya tidak mengeluarkan nilai tersebut gitu. Mungkin ada beberapa tes agar nilai tersebut bisa keluar di akhir kayak gitu. Jadi mohon kerjasamanya ke kalian. Terus keterlambatan 15 menit. Nah, kalau misalnya lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk kelas. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang setelah 15 menit itu datang, itu membuat kelas itu nggak konsen, jadi ke distract sama orang yang baru datang kuliah kayak gitu. Nah, untuk izin harus ada buktinya, sakit harus ada surat sakitnya dari dokter gitu. Jadi silahkan PC saya kalau misalnya mau mengirimkan surat sakit atau izin gitu.
Nah, ketahuan titip absen presensi 1 kali dianggap alpa 2 kali. Terus dilarang copy paste program dari temennya. Nah, ini untuk masalah remedial jika ada CPMK. Jadi CPMK tuh nanti di Alpro ini ada 2 CPMK. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi kalau ada CPMK yang tidak lulus, misal CPMK 1 kurang dari 50, nah dosen akan mengadakan remedial atau asesmen ulang. Gitu. Terus mahasiswa diperkenankan membawa minuman dan makanan gitu di dalam ruang kelas. Akan tetapi bungkus atau makanan itu enggak, atau bekas makanan itu enggak ditinggal di ruang kelas, harus dibawa. Jadi setelah kelas sudah bersih. Nah, jadi untuk aturan perkuliahnya seperti itu. Semoga bisa dipahami gitu. Dan untuk penjelasan materi mungkin di next video gitu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.